Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita bisa beribadah kembali di tempat ini secara langsung ataupun Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan live streaming dimanapun Anda berada. Satu hari lagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menikmati kasih setia Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, kita boleh bangun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Kita mampu melewati hari-hari ini sebab saya percaya Dia Allah yang berjanji dan Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Bagi setiap kita yang percaya dan mengharapkan sepenuhnya kepada Dia, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hingga sampai detik ini kami merasakan kasih penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kalau kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, kami tahu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, karena Engkau telah memberikan mukjizat bagi setiap kami. Pagi ini Yesus, kami datang membawa hati kami sepenuhnya Bapa, untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi hidup kami hingga sampai detik ini Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Kalau kami saat ini mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, biarlah Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang melayakkan setiap kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang akan memenuhi setiap kami. Engkau akan memenuhi kami dengan roh kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami membawa hati kami sungguh-sungguh Tuhan, Engkau akan hadir. Dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang akan memberikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru bagi setiap kami yang terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami datang Tuhan membawa hati yang sungguh-sungguh Tuhan, bukan karena berkat-Mu saja Tuhan Yesus, tapi karena kesetiaan-Mu, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang begitu baik bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau bebas beracara pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu yang akan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh
berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku Tuhan. Hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali
menyembahmu Tuhan. Ora-lara mana syikira lama. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari pagi ini nikmati waktumu sejenak. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami, setiap ucapan syukur kami Bapa, atas kesetiaan-Mu bagi hidup kami Yesus. Dan pagi ini kami mau menyatakan Tuhan, kalau kami mau lebih lagi setia kepadamu, bukan karena berkat-berkat-Mu saja Yesus, tapi karena Engkau yang terlebih dahulu setia kepada setiap kami. Karena Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah menyediakan apapun, bahkan yang lebih dari apa yang kami harapkan. Engkau Allah yang selalu bekerja, dan kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Biarlah semakin hari Tuhan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Biarlah pengharapan kami sepenuhnya kami berikan kepadamu saja Yesus. Sebab tidak ada yang sia-sia di dalam Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang telah berjanji, dan Engkau tidak akan pernah mengingkarinya Bapa. Dan kami ucap syukur Tuhan kami dapat menyembah Engkau Yesus, Bapa dan Raja kami, perlindungan kami, pertahanan kami, kota benteng kami, Bapa yang penuh kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib dan heran. Kami percaya Engkau hadir Tuhan pagi ini Yesus, dan kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap kami. Mari sama-sama saya undang perlahan untuk bangkit berdiri. Mari tetap
tadahkan hatimu, wajahmu. Terima kasih Tuhan. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my Savior God, to Thee. Sebab Namu yang ajaib Tuhan. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapannya dan katakan, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou Berikan sorak-sorai kemuliaan yang panjang bagi Yesus Kristus kita. Sebab kami percaya Tuhan, pagi ini kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang ajaib dan heran. Dan pagi ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersukacita di dalam-Mu. Yang mau bersukacita di dalam Tuhan, katakan bersama, amin, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang bernafas memuji namanya. Haleluya. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Mari katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
dan mazmur kita, kota benteng kita, pertahanan dan perlindungan. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus kita. Hati kami akan tetap terus percaya Tuhan, sebab kasih setiamu selalu baru. Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, silahkan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh terima kasih Bapa. Pagi ini kami beroleh kekuatan yang baru
sukacita yang baru yang hanya daripada Engkau saja Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Biarlah kami memberi dengan segenap hati kami untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Persembahan dapat dijalankan dan kita akan menyaksikan tayangan pengumuman melalui multimedia. Rasakan zaman kuasa Tuhan dalam Night of Worship Jumat 27 November 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama worship leader yang diurapi Tuhan. Ibadah ini juga ditayangkan live melalui channel YouTube Betani Solo. Hadirilah dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya New Normal Minggu 29 November 2020 pukul 6, pukul 9 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani Pendeta Yosea Immanuel Riva. Seluruh ibadah wajib diikuti dengan mentaati protokol kesehatan. Bagi jemaat yang sakit, kurang sehat, dan lansia bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Betani Solo. Kemarin menang tender. Besok dibawa ya tendernya? Tender apa bro? Tender lain. Iya, besok dibawa. Oke, besok kita ketemu jam 5 pagi. Ya. Selamat datang di kafe kami, silakan. Silakan, mau pesan apa? Kamu setiap Sabtu di mana? Jalan-jalan. Mas, nggak bosan udah lihat wajah saya di situ 3 bulan? Ya udah, kalau gitu iklannya saya ganti. Tapi jangan lupa saksikan Ngopi Bareng setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di YouTube Betani Solo. Stay healthy, stay safe, dan ke gereja saja. Wow, so beautiful. Ini manusia beneran apa patung ya? Sayangnya kita kesini mau ngeliat kafe, tapi kafenya tutup. Iya sis. Don't worry, be happy. Kita masih bisa mengikuti ibadah anak Betani Solo hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 12 siang hanya di YouTube channel ibadah anak Betani Solo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye.
Haleluya, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab pertolongan-Mu ajaib Tuhan dan jalan-Mu tidak terselami bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat
Kinara lawayase, kinara lawayase. Sikara mataka, kinara lawayara lawara. Sikara mataka, sikara lawayara lawara lawara lawara. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sikara lawayara lawara. Sikara mataka, kinara mataka, sikara lawayara. Siaraba, 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 siaraba. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih buat ibadah yang kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir dari awal pertengahan. Tiba saatnya kami akan memberikan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang hadir di ibadah hari ini, juga urapi setiap jemaat yang menyaksikan live streaming. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu nyata turun atas kami. Kami percaya Tuhan, sendiri kami gak mampu menjalani hidup ini. Sendiri kami akan menemui banyak rintangan. Tetapi firman-Mu berkata, ketika kami melekat kepadamu, kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia di dalam nama Yesus pasti mungkin, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Silakan duduk. Luar biasa, bersama Yesus kita pasti mampu dan cakap melakukan segala perkara. Amin. Saudara yang kekasih Bapak Ibu, hari ini saya tergerak sekali untuk memberikan satu tema sharing kebenaran kita, yaitu dengan satu tema dwelling place. Dwelling place atau tempat perlindungan. Sebagai manusia biasa tentu saja kita membutuhkan satu tempat perlindungan, yaitu yang biasanya kita sebut sebagai rumah tempat tinggal. Amin. Nah, saudara, kalau zaman dahulu ketika banyak perang dan lain hal, maka orang-orang banyak yang membuat seperti persembunyian di bawah tanah. Kalau tidak salah namanya dulu bunker atau apa begitu ya saudara ya. Karena mereka semua takut ketika ada musuh atau ketika ada bom yang akan menyerang kita, maka orang-orang semua akan berlari masuk ke dalam bunker itu saudara. Nah saudara yang kekasih, di dalam tema kali ini saya akan mengambil satu perikop Mazmur pasalnya yang ke-31. Mari sama-sama kita buka. Ayatnya yang kedua dan ketiga, firman Tuhan berkata, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran karena apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan. Jadi kalau kita baca firman jangan dalam hati. Kalau baca firman harus bersuara. Minimal sampai telinga kita mendengar sendiri suara kita. Amin. Yuk sama-sama kita buka. Mazmur 31 ayatnya yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. 2, 3. Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Amin. Saudara yang kekasih, perikop ini ditulis ketika Daud terancam. Daud terancam akan dibunuh, akan dimusnahkan, dan pikirannya sangat kacau.
Tetapi ketika Daud mengalami satu keadaan terjepit, Daud mengalami satu keadaan yang mengancam nyawanya, Daud berkata kepada Tuhan, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku." Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa sendengkanlah telingamu kepadaku, artinya kita butuh Allah untuk mendengarkan semua keluhan kita. Ketika kita dalam posisi terjepit, baik dalam situasi COVID seperti ini, tentu saja dengan adanya COVID ini, semua habit kita berubah. Gaya hidup kita berubah. Dari dulunya kita tidak pernah sesering mungkin cuci tangan, maka kita menjadi sering cuci tangan. Dulu kita sering ngomong berdekat-dekatan, sekarang nggak bisa lagi. Karena ada satu peraturan harus jaga jarak. Dan kita harus memakai masker, sama-sama memakai masker saudara. Nah saudara, sendengkanlah telingamu kepadaku ya Tuhan. Artinya ada jaminan ketika Bapak Ibu Saudara mengalami satu keadaan yang mungkin seperti Daud, terjepit. Bahkan dia dikejar-kejar oleh papa mertuanya sendiri. Saul merasa iri ketika Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami pujian demi pujian. Saul merasa iri kepada Daud. Dia lupa ketika Saul hampir stres, ketika galau hampir stres, Daud yang datang bermain kecapi dan roh Allah turun dan Saul mendapat kelegaan. Ketika Daud melawan Goliat, Saul juga mengatakan bahwa nanti siapa yang bisa melawan Goliat akan aku beri hadiah. Selain harta, kekayaan, hadiah yang berupa harta ini tentu saja sangat disenangi oleh Daud. Mengingat Daud adalah mengembalakan beberapa ekor domba saja. Saudara tahu yang selanjutnya antara lain adalah dia akan mendapat hadiah, akan dinikahkan dengan Merab, putri Saul yang paling cantik. Tapi saudara, Daud mengalami satu keadaan, dia dikhianati oleh Saul. Ketika dia memenangkan pertempuran melawan Goliat, Merab gak jadi diberikan. Yang diberikan adalah adiknya Merab. Mengalami satu pengkhianatan. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita pun menemukan hal-hal yang di luar dugaan. Loh, ini temanku baik, ini teman bisnisku baik, tapi kenapa dia tega mengkhianati aku? Loh, situasi seperti ini bukannya kita sama-sama membantu, berjuang untuk mencapai bisnis yang lebih baik, tapi justru memukul dari belakang. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena justru ketika masalah itu datang, Tuhan ingin dekat dengan kita. Amin. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin dekat loh dengan kamu. Amin. Sendengkanlah telingamu Tuhan. Artinya Tuhan siap mendengar semua suara seru doa kita. Amin. Yang kedua yaitu bersegeralah. Bersegeralah artinya cepatlah Tuhan, cepatlah lepaskan aku dari satu keadaan yang buruk ini. Cepat lepaskanlah kami dari satu keadaan pandemi COVID ini Tuhan. Aku percaya COVID ini diizinkan Tuhan karena Tuhan ingin melihat siapa sih anakku yang dekat dengan aku. Siapa sih anakku yang hatinya melekat kepadaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya dalam perikop ini, jadi gunung batuku. Jadi gunung batu artinya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya tempat perlindungan kita yang paling aman. Amin. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu tempat perlindungan yang aman loh. Amin. Saudara, ketika kita mendapatkan satu masalah, ketika kita mendapatkan satu keadaan yang buruk, bukan keadaan yang menyenangkan, tentu saja jiwa kita ini merasa lemah. Ketika jiwa kita merasa lemah, itu adalah kesempatan bagi iblis untuk menggocoh kita, untuk mendakwa kita.
Sebab itu saya percaya setiap jemaat tercinta di Betani Solo adalah orang-orang yang setia. Amin. Orang-orang yang menyukai hadirat Tuhan. Orang-orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam hadirat Tuhan, setia, bersaat teduh, tetap menghampiri tahta Tuhan, tetap adakan mesbah doa, mesbah keluarga, saya percaya Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Amin. Saudara, Mazmur 91 mengatakan, yuk sama-sama kita buka. Mazmur 91 ada 16 ayat. Yang akan saya bahas adalah ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yuk sama-sama kita baca Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ketiga, kita baca sama-sama 2, 3. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Mazmur 91 ini pada saat tahun 2000 itu dijadikan suami saya bacaan setiap hari. Ketika dia mengadakan mesbah, maka dia akan membaca Mazmur 91. Nah saudara, Mazmur 91 ini sejak zaman Salomo sangat terkenal sekali. Dia ditulis di dalam kitab Tarkum ya saudara. Bahkan oleh beberapa orang dianggap Mazmur 91 ini adalah penangkal mantra dari penangkal kuasa gelap. Nah saudara yang kekasih, di dalam sastra Ibrani yang tinggi dalam tulisan yang pertama, Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita garis bawahi dulu orang yang duduk. Orang yang duduk di dalam sastra Ibrani ini dikatakan Yosef Beseter. Artinya orang yang duduk dan dimuliakan. Beberapa kalangan Yahudi mengatakan, oh orang yang duduk dan dimuliakan ini berarti dia ada duduk di tempat ruangan kudus. Nah saudara, tidak salah. Tetapi saya lebih suka mengambil arti daripada duduk di tempat yang paling aman. Ketika duduk di tempat yang paling aman, kita paling aman bisa curhat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak salah kalau misalnya ada masalah kita curhat ke beberapa teman dekat, tidak salah. Tetapi Alkitab mengajarkan lebih baik kita curhat sama Tuhan. Kalau curhat sama Tuhan itu pasti aman, nggak bakalan bocor. Justru ada penyelesaian. Justru ketika kita curhat sama Tuhan, karena kita ada duduk di dalam satu posisi yang nyaman, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara, mengambilkan kita, membuat kita jalan keluar. Amin. Lalu kemudian di sini dikatakan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam naungan ini dalam bahasa Ibraninya adalah Betsel Yet Lonal. Artinya adalah berada dalam bayang-bayang. Orang kalau berada dalam bayang-bayang berartinya misalnya Pak Pur selalu membayangi saya. Maka ketika saya berjalan, maka Pak Pur selalu ada di samping saya. Bayang-bayang kaki saya pun bisa jadi satu dengan bayang-bayang Pak Pur berjalan. Nah di dalam perikop ini dikatakan bahwa orang itu kalau sudah duduk di dalam tempat yang kudus, di dalam bahasa bangsa Yahudi tadi mengatakan, oh orang yang duduk ini maksudnya orang yang duduk di ruang maha kudus. Tetapi saya lebih suka adalah orang yang duduk di tempat Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyiapkan telinganya. Dan yang kedua, bermalam dalam naungan. Dalam naungan adalah berada dalam bayang-bayang.
Artinya ketika kita duduk dan ketika kita berjalan, Tuhan ada di samping kita. Keren enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan ada di samping kita, pasti keren. Saudara, kalau saya berjalan dengan Bu Meli, dengan Pak Freddy, wah pasti seneng saudara. Karena selalu diajak ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan. Sama Pak Pur juga. Wah, terus kemarin diajak lagi kemana? Beberapa waktu yang lalu diajak lagi jalan-jalan ke Tawangmangu. Seneng saudara. Apalagi ini nanti kita berjalan janji Tuhan, duduk dan berjalan selalu dibayangi oleh Tuhan Yesus. Pasti kehidupan kita dijamin. Yang tidak mungkin kita kerjakan dalam nama Yesus mungkin. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin kau mengalami satu sakit penyakit. Vonis dokter mengatakan, wah wes Pak, enggak bisa Pak. Doa aja ya Pak, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Doa aja ya Bu, Ibu sudah kena penyakit stadium 4, stadium 3. Percayai, itu adalah kata dunia. Itu adalah kata manusia. Aku anak Tuhan. Aku percaya Tuhan, perlindunganmu nyata. Aku percaya Tuhan, umurku dibuat panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, seringkali kita lupa bahwa oh aku ini sudah ditebus loh oleh Yesus. Upahku dosa ini sudah dihapuskan. Segala pelanggaranku ini sudah dihapuskan di atas kayu salib. Seringkali kita lupa karena kita banyak masalah. Tetapi ketika engkau bermasalah, percayai, Tuhan, kenapa engkau mengizinkan aku mendapat masalah seperti ini? Karena Tuhan ingin berdekat-dekatan dengan kita. Karena Tuhan ingin berkasih-kasihan dengan kita. Amin. Kemudian ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Haleluya. Saudara, dikatakan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tempat perlindungan, tidak ada lagi bunker-bunker atau persembunyian bawah tanah yang aman selain tempat perlindungan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percayai bahwa setiap masalah yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini itu adalah alat untuk Bapak Ibu Saudara dibawa ke level yang berikutnya, level yang lebih tinggi dari hari ini. Amin. Yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Biasanya diganti ini dengan Pak Pur. Dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, jerat penangkap burung ini dalam bahasa Ibraninya adalah disebut mifah yagus. Mifah yagus ini adalah jebakan-jebakan yang kadangkala kita enggak sadar. Ketika engkau punya masa lalu pernah salah, pernah berselingkuh, maka ketika sekarang kita berjalan bersama Tuhan, katakanlah engkau terlibat dalam pelayanan, ada jebakan-jebakan dari iblis, ada jerat penangkap burung, mungkin saja engkau dijebak dengan masa lalumu. Dan iblis itu sangat tidak suka kalau ada orang yang berhasil melepaskan masa lalu, dia menuju berjalan ke depan melayani Tuhan, gak suka Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dikatakan bahwa ada jerat penangkap burung, kelihatannya enak. Wah itu loh, ada orang yang memperhatikanmu Pak. Sementara istrimu di rumah gak pernah memperhatikan. Bu, itu loh Bu, ada orang temanmu, sahabatmu, hasil reuni kemarin, kita udah bisa tukaran chat WA. Itu loh Bu, kamu selalu dipuji-puji. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sampai hari ini iblis bekerja melalui banyak cara. Saudara, 2 tahun yang lalu, saya dan Pak Pur mendapat undangan reuni. Lalu Pak Pur ngomong, aku nggak bisa datang sendiri, aku kalau datang harus 2 orang. Berapa per orangnya saya bayar?
Nah, saudara, nggak ada jawaban. Lalu Pak Pur ngomong, aku nggak mau datang deh. Kalau disuruh datang sendiri, aku nggak mau datang. Enggak lama Bapak Ibu Saudara, 6 bulan kemudian saya dapat undangan reuni juga. Lalu saya katakan, saya mencontoh dari suami saya. Per orang berapa? Lalu teman saya bilang, Ita ini kita datangnya nggak sama pasangan, harus sendiri-sendiri, memang kita kepingin reminder, mengulang lagi masa sekolah. Jadi nggak pakai suami, nggak pakai istri, semua datang sendiri. Hah? Oh ya gitu ya. Oh ya udah, berapa sih per orang? Sekian. Oh ya udah, nanti aku transfer. Saudara, saya bayar, saya transfer, tapi saya nggak datang, saudara. Karena bagi saya itu kita jangan terlalu mendekati kepada bahaya-bahaya. Kembali lagi, jerat penangkap burung. Biasanya kita akan digoda dengan masa lalu kita. Kalau engkau suka nggak jujur, maka engkau akan digoda dengan masa lalumu nggak jujur. Ada satu iming-iming dari iblis bahwa sepertinya enak kalau kita kembali ke dosa. Selanjutnya yaitu penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar yang busuk ini artinya adalah dalam bahasa Ibrani mitdever hawut. Mitdever hawut ini adalah perkataan, bisa berupa perkataan yang jahat, bisa berupa penyakit atau wabah yang sedang datang seperti saat ini. Wabahnya lebih cepat dari ilmu kedokteran. Jadi virus atau wabah itu cepat dulu nyebar, ilmu kedokterannya baru di belakang Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Mazmur 91 ini dikatakan ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Ayat 14, sungguh hatiku melekat kepadamu Tuhan, maka aku percaya Tuhan akan meluputkan aku. Amin. Ayo kita ganti, sungguh hatinya melekat kepada nama kita masing-masing. Sungguh hatinya melekat kepada Ita, maka Tuhan akan meluputkan Ita dan membentengi Ita. Ayo namanya sendiri, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepada Ita, maka Tuhan akan meluputkan Ita. Tuhan akan membentengi Ita, sebab Ita mengenal nama Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak usah takut. Kita tidak perlu cemas, percuma wong kekhawatiran kita lo tidak akan menambahkan sejengkal harapan kita. Tetapi ketika kita percaya, kita melekat dan kita tetap duduk dalam naungan Tuhan. Kita berjalan pun kita percaya ada bayang-bayang Tuhan. Maka kita akan diberikan mujizat demi mujizat. Amin. Yang terakhir saudara, ayat 16, kita baca sama-sama. Yang terakhir ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara, ayat ini mengatakan dengan panjang umur. Artinya ketika kita mampu menghadapi semua masalah dan hati kita percaya, hati kita melekat kepada Tuhan, ada satu bonus. Kalau kita beli rumah, ada bonus biasanya sofa. Kalau kita beli sepeda motor, ada bonus helm, ada bonus jaket. Nah, di dalam perikop ini dikatakan bahwa kalau tadi kita semua percaya ayat 1, 2, 3 dan 14 kita percayai semua, ternyata masih ada bonus lagi Bapak Ibu Saudara. Bonusnya yaitu panjang umur. Ayo katakan kanan kiri saudara, percayai engkau diberi panjang umur oleh Tuhan.
Amin, amin. Ada bonus yang diberikan Tuhan. Kita diberi panjang umur. Bapak Ibu Saudara, panjang umur. Tapi kita menderita. Kita mengalami satu terpaan ekonomi yang gak enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bukan hanya kita diberi bonus panjang umur, tetapi kita akan dikenyangkan. Dikenyangkan itu artinya ketika kita pas lapar, pas ada makanan. Pas butuh ada yang nganter. Bapak Ibu Saudara, saya punya kenalan di daerah Malang Selatan. Bapak ini adalah hamba Tuhan, jemaatnya itu banyaknya tentara-tentara Saudara. Jadi karena lokasinya berdekatan dengan pembelajaran pusat tentara-tentara yang muda, maka jemaatnya ya tentara-tentara itu Bapak Ibu Saudara. Lalu jemaat umumnya itu hanya diperkirakan sekitar 15 orang. Suatu saat Bapak ini bersaksi ke Pak Purnomo. Dia bilang, Pak Pur tanya, Pak jemaat aslinya berapa Pak? 15 Pak Pur. Oh, tapi kok penuh ya Pak? Loh itu kalau ada tentara yang lagi gabung diizinkan untuk beribadah, kita penuh Pak. Tapi kalau enggak diizinkan berarti jemaatnya 15. Saya mau saksi Pak Pur. Suatu saat anak saya masuk SMA ya. Masuk SMA. Ini sudah lama, saksinya udah 5 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Anak saya itu masuk SMA Pak Pur. Uang gedung dan seragamnya itu butuh 2.500.000. Itu 5 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Saya nangis Pak Pur, saya doa nangis sama Tuhan. Tahu Pak Pur, malam ketiga setelah saya nangis, tiba-tiba ada tamu dari luar kota bawa mobil kijang biasa, dan dia minta didoakan. Malam itu sekitar jam 8, jam 9, dia lupa. Datang, didoakan. Setelah didoakan, hamba Tuhan ini diberi amplop Bapak Ibu Saudara. Jumlahnya tepat seperti apa yang dibutuhkan ketika dia masukkan anak ini sekolah. Sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dengan hamba Tuhan yang di Malang Selatan. Amin. Kita menyembah Tuhan yang sama. Kalau hamba Tuhan di Malang Selatan bisa menerima mujizat, harus percaya Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara pasti juga menerima mujizat yang sama. Amin. Sorak-sorai untuk Allah kita. Saya undang dengan penuh kasih tim PAW untuk bisa maju. Haleluya. Nyanyi satu lagu. Ini nyanyikan satu lagu apa? Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Saya undang dengan penuh hormat. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kasih buat sharing kebenaran hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, karena kami gak berjalan sendirian Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Bahkan kadang ketika kami pun gak setia Tuhan, Engkau tetap setia memegang tangan kanan kami dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, situasi ini Engkau akan membawa kami menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, ada satu tuntunan pagi hari ini bahwa hati kami harus melekat kepadamu. Dan ketika kami melekat kepadamu, ada janji penyertaan Tuhan, ada janji perlindungan Tuhan. Kami gak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kami gak usah takut kami berjalan dalam lembah kelam, karena ada tangan kuasa-Mu yang senantiasa melindungi kami. Bahkan kami percaya Tuhan, langkah kaki kami akan Kau atur setapak demi setapak. Dan kami percaya Tuhan, mujizat kesembuhan dalam nama Yesus pasti kami terima. Mujizat pemulihan baik ekonomi, rumah tangga dalam nama Yesus pasti akan kami terima. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati jemaat tercinta Betani Solo. Kami juga percaya Engkau akan memberikan satu semangat yang lebih dari sebelumnya buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat yang tiada terselami kepada Bapak Freddy dan Ibu Meli. Kami percaya Tuhan, tempat ini akan dijadikan tempat untuk contoh bagi setiap orang yang percaya dan berlindung kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang percaya mendapat berkat perlindungan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Kembali kita akan memberikan persembahan kita. Mari sebelum kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami. Kami bersyukur ada di dalam tempat ini, kami bersyukur ada dalam ibadah ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Kembali kami akan memberikan dan membawa persembahan kami. Kami akan melakukannya dengan segenap hati kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan, semua berkat yang kami terima berasal daripada Tuhan. Dan ketika kami memberi dengan segenap hati kami, kami percaya Tuhan Engkau berkenan atas persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil saudara memberikan persembahan, kita boleh menyaksikan pengumuman berikut ini.
Puji Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat kiri kanan saudara, bilang begini, kamu diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Yesus. Kiranya kamu berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Engkau memberkati seluruh pelayan-Mu yang sudah melayani di atas mimbar, di bawah mimbar, dan di segala sektor. Tuhan, sekarang Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang mengucap syukur sampai hari ini masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah secara protokoler new normal. Berkati tangan-tangan ini Bapa yang sudah memberikan persembahannya dengan satu takaran, dengan takaran yang sama akan dikembalikan, dipenuhkan, dipadatkan, diguncangkan sampai melimpah ruah di ribaan mereka. Kau memberkati tangan-tangan yang sementara menyampaikan dengan kaki yang melangkah, membawa persepuluhannya di rumah perbenaran Tuhan di tempat ini, dengan maksud supaya ada makanan di dalamnya. Maka Allah akan menghardik belalang pengerip, pindahan, pelompat dan pelahap, supaya tidak dihabisi hasil panen mereka. Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat. Mereka akan menuai dalam sukacita penuh, tidak kurang suatu apapun, bersama anak cucu dan tidak batas. Diberkati lumbung ladang, adonan roti bakul rotimu keluar masukmu. Diberkati engkau dalam segala sesuatunya, dan diberkati dan dilindungi engkau dalam masa pandemi ini. Kiranya kuasa Allah menanggungi menyertai engkau dalam perjalanan pulang dengan selamat sebagaimana engkau datang di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur atas semua ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
bersama katakan iman dan percaya. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati. Salam sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.